Oke, kali ini kita akan membahas solusi dan permasalahan yang saya alami ketika menggunakan printer Anet A3S ini. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Nah, bisa kita lihat di sini saya copot power supply-nya ya dari dudukannya itu. Printernya saya rebahkan dalam kondisi off. Kita cek dulu pakai test pen biasa yang bisa digunakan di listrik itu. Tidak nyala ya, berarti tidak ada kebocoran kabel. Lalu kita nyalakan printernya. Tuh kelihatan nyala sangat terang ya, padahal ini bukan tipikal test pen yang sensitif. Jadi kalau kita pegang ujung-ujungnya kan ada tuh tipe test pen yang tetap nyala ketika kita pegang ujung-ujungnya, ini enggak. Jadi dia pure mendeteksi arus AC ya, dan kebocoran arusnya jelas terlihat sangat besar, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan board printer maupun LCD-nya. Bisa jadi nanti boardnya jebol, rusak, LCD-nya juga rusak, seperti yang saya alami waktu membuat solder station ya. Nah, ini saya matikan. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan like video ini untuk membantu channel ini agar terus bisa berkembang ya. Nah, di sini yang saya lakukan testing lah, masih nyetrum enggak ini. Dan saya lakukan untuk mencopot kabel output dari power supply ke arah board. Apakah tanpa beban dia tetap bocor, atau karena bebannya berlebihan sehingga dia mengalami kebocoran arus, jadi pompanya terlalu kencang gitu ya. Kita nyalakan, kita cek di sini, ternyata masih menyala, jadi power supply-nya mengalami kebocoran, saudara-saudara. Ini cukup sulit ya, karena harga power supply juga untuk ini kan 12 volt, kalau nggak salah 12 volt 20 ampere, itu cukup mahal ya, di atas 80.000 lah. Jadi ini sudah saya lepas, saya coba cari penggantinya saja. Saya lepas semuanya ya, saya copot sambil pikirkan langkah selanjutnya. Nah, masalah selanjutnya yang timbul adalah filamen yang bunyi. Awalnya saya kira ini apa ya, salah tarik aja printernya gitu ya, atau masalah apa gitu ya. Ternyata beberapa kali terjadi, dan saya analisa, menurut saya ya salahnya ada di lokasi pickup filamen yang putih ini ya. Ini bawaan Anetnya yang terlalu jauh pertama, yang kedua itu dia tidak pas di tengah-tengah filamen ngepiknya, jadi kemungkinan ini yang buat bundet, sehingga ketika printer menarik itu filamennya mengalami reposisi ke samping, bertumpuk dengan yang lain, akhirnya nggak sesuai lagi dengan spoolnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, permasalahan selanjutnya namanya clogging. Ini saya habis melakukan unclog ya, ternyata itu banyak sekali kotoran filamennya yang menyumbat di nozzle printernya. Ini saya coba masukkan ya, ini saya bongkar printernya jadi lebih gampang. Saya coba pancing, masukkan sampai keluar, lalu saya tarik sih. Nah, nanti kepancing lah itu kotorannya. Jangan lupa nozzle-nya dipanasin dulu ya, biar efektif cara ini. Nah, hal yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu upgrade bednya. Kalau bawaannya itu pakai lakban kertas ya, sebenarnya nggak terlalu buruk sih, cuma kan repot kalau
lakbannya terkelupas, kita harus ganti lakban lagi ya. Ini saya upgrade ke tempered glass. Tempered glass yang saya pakai tempered glass dari tab yang cukup gede ya. Saya nggak ngerti tabnya apa, cuma saya lihat ukurannya cukup gede. Ini worth it banget. Kenapa? Kita tinggal print, selesai print cabut bendanya, bersihkan, pakai lagi, jadi nggak perlu masang lakban baru seperti itu. Nah di sini, ini footage yang saya coba rekam ya pakai kamera. Ini saya lagi ngeprint fan blower ya untuk nozzle-nya itu. Bisa dilihat itu masih pakai blower bawaannya yang putih itu. Ini saya ngeprint tipe yang fan blower yang melingkar ya. Nah, keunggulannya apa? Karena di beberapa forum udah banyak yang bahas sebenarnya. Jadi ngeblownya niupnya itu lebih rata. Jadi filamennya lebih cepat dingin, merata, dan tidak menimbulkan istilahnya ya, kayak bendera itu condong ke satu arah gitu ya. Cuma ada minusnya ternyata ketika sudah dipasang, yaitu nanti dia akan keluar kayak bunyi peluit sempritan kalau orang Jawa sempritan ya, kayak ketel uap itulah. Kalau kalian pernah dengar teklo mendidih ya seperti itu, kayak gitu. Tapi menurut saya worth it sih. Jadi saya print ini, dan beberapa kali ya saya ambil dari Thingiverse tuh nggak pas desainnya. Jadi yang saya print ini adalah desain yang saya buat sendiri. Ketidakpasan dari desain di Thingiverse itu karena yang A3S itu jarang yang punya, jarang banget. Kalau kalian searching di internet pun jarang yang bahas. Walaupun dia disamakan dengan Anet A3, cuma beberapa parameternya beda. Jadi ada yang nempel di heater blocknya, ada yang nyangkut di output blowernya, terus ada yang terlalu tinggi, jadi dia nembaknya ke bawahnya heater block, masih ke nozzle, jadi nozzle-nya jadi masuk angin panas adem gitu ya. Jadi ya mau gak mau kita buat sendirilah desainnya. Kalau kalian tertarik, sebenarnya saya juga jual ini nozzle-nya. Kalau kalian membutuhkan bisa cek di link di deskripsi ya. Materialnya yang saya buat yang saat ini sih pakai PLA, cuma kelemahannya dia pecah. Setelah berapa kali pemakaian pecah dia, bukan leleh tapi pecah. Terus yang saya print selanjutnya itu menggunakan material PP, polipropilin ya. Dia lebih tahan panas, itu kurang lebih glass to liquid transitionnya itu sekitar 100 derajat Celcius dia baru mengalami pelunakan. Beberapa sih ada yang ngomong di 80, tapi ada yang 100 juga sih. Yang jelas dia lebih ulet dan lebih awet lah daripada PLA. Nah, ini saya ngeprint ring istilahnya, ring spool ya, untuk spool holder di Anet A3S. Karena bawaannya cuma kayak grade 8 mm seperti itu, jadi ketika dia narik itu nggak lancar, kadang banyak kadang dikit, jadi bisa menimbulkan nggak konsisten ya extrudingnya, bisa kadang over kadang under, kadang over kadang under, jadi jelek lah dilihatnya. Jadi saya putuskan untuk buat rodanya itu biar lebih halus. Sini saya sedang ini menyesuaikan ya, custom. Nah ini kabel power supply yang baru yang saya buat, ini pakai power supply PC ya. Ini masih saya taruh di luar ini ya, update-nya, karena saya harus segera. Nah itu spool holdernya yang seperti itu, tapi dia diameternya lebih gede ya, itu masih kekecilan yang ini. Nah kelihatan kan, jadi lebih lancar kalau dikasih
ring dalamnya untuk spool holdernya, jadi dia nggak bludak-bludak dan extrudingnya lebih lancar, kan ginting terus pelan-pelan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, sekian pembahasan mengenai upgrade dan masalah yang timbul yang saya alami di Anet A3S. Printer ini sangat cocok sebenarnya untuk pemula ya, karena permasalahannya pun ya bukan permasalahan yang berat lah untuk diatasi, solusinya banyak di internet dan saya yang pemula pun masih bisa mengikuti ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.